Assalamualaikum, hai guys. Ya, ngomong tentang komoditas, yaitu barang yang bisa jadi duit. Dan ngomong tentang tanah, tempat komoditas itu berlangsung. Hampir di setiap daerah, yaitu perkotaan dan pedalaman. Masing-masing punya komoditas. Kalau di pedalaman biasanya hasil bumi. Dan kalau di perkotaan biasanya dagang, industri, dan kuliner. Masyarakat di dalamnya udah punya cara hidupnya sendiri. Dan tiap harinya ekonomi itu muter. Semua ini pada akhirnya jadi penghasilan daerah dan tentunya pendapatan negara. Hal itu udah pasti karena kita hidup sebagai warga negara. Dalam beberapa kejadian di perkotaan ada pelebaran jalan. Tanah beberapa pemilik berkurang. Atau bahkan ada yang harus pindah. Ya, gue nggak ngomong tentang kompensasinya. Pada akhirnya itu emang buat kepentingan masyarakat umum. Kita harus terima. Sekarang ngomongin tentang masyarakat asli Bumi Putra. Masyarakat adat di suatu daerah yang namanya adalah X. Mereka udah terbiasa hidup dari alam. Ada yang hidup dari hasil budidaya tanaman dan ternak. Ada juga yang hidup dapatnya dari hasil yang udah disediakan alam, yang diambil seperlunya, kayak jerami, kayu, obat-obatan herbal, rusa, dan segala jenis ikan. Pada suatu hari, datang para peneliti. Mungkin ini dari pihak korporasi atau institusi resmi pemerintah. Para peneliti menemukan bahwa di daerah X itu ternyata tanahnya mengandung zeolit. Ada juga peneliti lain yang menemukan di kandungan tanah daerah X itu ternyata mengandung emas. Udah barang pasti ini potensi banget buat mereka yang ngasih duit ke para peneliti. Ini komoditas sumber pendapatan mereka. Apakah itu korporasi atau negara? Dan yang pasti dalam banyak kejadian, negara punya andil, mau itu besar ataupun kecil. Di kemudian hari, kawasan X ini mau dijadikan wilayah pertambangan. Masyarakat setempat menolak dan ngelawan. Walaupun mereka diiming-imingin bagi-bagi keuntungan, mereka tetap nggak ngerubah pendirian. Tapi itu proyek tetap aja jalan. Masalahnya surat izin udah ada di tangan. Singkat cerita, daerah yang dulunya hutan sekarang jadi wilayah pertambangan. Beberapa masyarakat adat terusir dari tempatnya. Satwa alam yang jadi sumber pangan habis, mati semua. Satwa liar juga ikutan mulai habis, mulai langka. Tanah yang dipakai buat pertanian mulai rusak struktur tanahnya. Jadi buat bertani kayak yang sebelumnya udah nggak mungkin. Mau cari obat-obatan di hutan, ya udah nggak ada. Tatanan hidup masyarakat setempat berubah 180 derajat. Yang dulunya apa-apa tinggal ngambil. Buat mata pencaharian tinggal nanem. Sekarang mereka apa? Paling-paling jadi buruh korporasi, tenaga kasar, atau bahkan pengangguran. Dari kasus kayak gini nih, gue mempertanyakan, gimana kedaulatan masyarakat lokal? Mereka yang udah bertahun-tahun turun-temurun ngejagain itu tanah. Itu yang namanya hak warga atas tanah adat. Sampai sejauh mana diakuin negara? Apakah itu karena tanah tanpa sertifikat bisa diambil korporasi atau negara? Gue juga mau nanya nih. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang gini nih bunyinya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
dikuasain negara ya, yang berarti termasuk tanah adat warga lokal itu juga dikuasain negara. Pertanyaannya, negara itu siapa? Kalau kita menggugat atau mengkritisi ayat ini, pasti pembelaannya kayak gini. Kalau menerjemahkan negara itu pemerintah, itu salah. Negara itu terdiri dari trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, pembelaan selanjutnya, negara itu punya hak menguasai, bukan memiliki. Hak menguasai di sini adalah hak untuk mengatur, atau katakanlah hak memberikan pengaturan. Oke, tapi praktek di lapangan, kasus sengketa dengan warga setempat selalu mengatasnamakan negara. Pada akhirnya, negara lebih berwenang atas tanah sengketa itu. Ya, ayat ini bisa multitafsir. Dari multitafsir inilah yang jadi dasar kuat legitimasi buat melakukan penyerobotan dan eksploitasi tanah. Puncak gunung esnya adalah bencana banjir bandang Sumatera. Dan masih ada Sumatera yang lainnya. Pasal 33 ayat 3 ini perlu dilurusin supaya nggak ada lagi multitafsir. Rincian kata dalam ayatnya harus tegas, lugas, dan jelas maknanya. Ini perlu pembahasan ulang, perlu diskusi. Bahkan proses nego yang panjang, nggak bisa dibiarin mentahan kayak gini. At least harus ada perubahan. Jangan sampai ada kata-kata penyesalan. Udah kadung gabung jadi warga negara, tanah leluhur gua dicaplok.